Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Perang Bali. Kelompok kami terdiri dari Aniah Farizila Rasmaya dan Raisya. Mohon simak video dengan baik. Perang Bali terjadi pada 1846 antara Kerajaan Bali melawan Belanda. Perang ini dipicu oleh beberapa faktor, yaitu penolakan Bali atas tuntutan Belanda untuk menghapus hak tawan karang dan monopoli perdagangan oleh Belanda. Perang berakhir dengan kekalahan Bali dan penaklukan wilayah Buleleng oleh Belanda. Latar belakang terjadinya Perang Bali. Yang pertama yaitu hak tawan karang, yang dimana hak tawan karang tersebut adalah hukum yang menyatakan setiap kapal yang terdampar di pantai-pantai Bali, maka kapal berserta isinya menjadi hak kerajaan. Kemudian ada tuntutan hapus hak tawan karang. Belanda menuntut kerajaan Bali untuk menghapus hak tawan karang karena menurutnya hak tawan karang itu tidak masuk akal. Kemudian juga ada tuntutan monopoli perdagangan. Belanda memonopoli perdagangan di Bali. Belanda juga menuntut agar kekuasaannya diakui raja-raja Bali. Tuntutan tersebut ditolak oleh Bali sehingga terjadilah peperangan. Selanjutnya ada invasi Belanda. Belanda melakukan invasi karena hak tawan karang yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Serta ada perebutan kerajaan Buleleng. Belanda semakin gencar untuk melakukan perebutan wilayah agar tidak ada lagi provokator pemberontakan yang bisa memicu semangat rakyat Bali. Yang terakhir ada rasa tidak terima rakyat Bali. Bali tidak terima dijajah dan diserang oleh Belanda sehingga Bali menolak kedatangan Belanda. Tokoh-tokoh Perang Bali, yang pertama itu I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional, pemimpin dalam Perang Puputan, pemimpin pasukan Ciumanara, dan wafat pada 20 November 1446 yang dimakamkan di Candi Martabanan Bali. Lalu yang kedua yaitu ada I Gusti Ketut Jelantik, Patih Kerajaan Buleleng, berperan dalam Jagaraga. Ucapan beliau yang masih dikenang yaitu, apapun tidak akan terjadi selama aku hidup. Aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Lalu yang ketiga ada I Gusti Ngurah Pidha, pengiring I Gusti Ngurah Rai dalam Perang Gerilya. Beliau juga merekam peristiwa Perang Bali dengan menulis buku yang berjudul Perang Bali yang Bersahaja. Kronologis Perang Bali 1846. Yang pertama, awal perlawanan. Pada 1843, Belanda menuntut dan melakukan perjanjian kontrak antara raja-raja Bali seputar penghapusan hak tawan karang. Kedua, Satu Gusti Ketut Jelantik menolak tegas tuntutan tersebut. Begitu pula Satu Gusti Ngurah Rai, dan terjadilah perang antara Bali dan Belanda. Di sini ada proses perlawanan. Yang pertama, Belanda memblokade pantai Buleleng, dan dari pantai pasukan Belanda menembaki istana Raja Buleleng dengan meriam. Yang kedua, dan Belanda satu persatu daerah sekitar istana seperti Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Panataran, dan Banjar Belobukan. Yang ketiga, ada akhir perlawanan. Satu, pada 1849, Belanda kembali dan menyerang benteng Jagaraga dan Parangkasem dipimpin Mayor Jenderal Hirschfeld dan Franswick, dan akhirnya benteng Jagaraga pun jatuh di tangan Belanda. Yang kedua, perang tersebut disebut Perang Puputan. Latar belakang perlawanan rakyat Bali, di antaranya yang pertama, hak tawan karang. Hukum yang menyatakan bahwa setiap kapal yang terdampar di pantai-pantai Bali, maka kapal beserta isinya menjadi hak kerajaan. Yang kedua, invasi Belanda. Belanda
ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.